Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan untuk yang nomor 2, yakni soalnya 4 cara mengajar matematika telah diberikan kepada kelompok mahasiswa. 1 cara hanya diberikan kepada 1 kelompok. Setelah cara mengajar diberikan kepada mahasiswa, kemudian dilakukan tes hasil belajar. Untuk data hasil belajar, pilih masing-masing 10 data secara random pada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Apakah keempat cara mengajar tersebut memberikan rata-rata hasil belajar yang sama? Nah, kita buka SPSS-nya terlebih dahulu, lalu kita ke variable view. Di variable view-nya, saya ketikkan kelompok di kolom pertama, dan desimalnya saya nolkan, kemudian di labelnya saya beri nama kelompok, dan di values-nya saya klik 1 di value dan labelnya kelompok 1, lalu saya add dan muncul seperti ini dan seterusnya sampai kelompok 4, lalu kita OK. Dan yang kolom kedua adalah nilai. Nilainya desimalnya juga saya nolkan, labelnya saya beri nama banyak nilai. Lalu kita menuju ke data view. Di data view-nya, maka akan muncul kolom kelompok dan nilai seperti ini. Di kelompok 1 ada 10 data yang kita ambil, di kelompok 2 juga ada 10 data, kelompok 3 dan kelompok 4 pun sama. Dan saya sudah memilih 10 data secara random itu dari masing-masing kelompok seperti yang tercantum di kolom nilai ini. Nah, selanjutnya saya klik Analyze, lalu kita pilih Compare Means, lalu kita pilih One Way ANOVA. Dan yang kelompok ini kita pindahkan ke faktor, dan yang banyak nilai kita pindahkan ke Dependent List. Lalu kita ke Post Hoc, kita klik OK, lalu kita Continue. Lalu ke Option, kita checklist descriptive, homogeneity of variance test, lalu kita checklist juga means plot, dan continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di outputnya akan muncul seperti ini. Ada tabel descriptive, test of homogeneity of variance, ANOVA, post hoc, multiple comparisons, dan homogeneous, dan ini ada means. Lalu kita akan mengecek di tabel deskriptifnya. Nah, ini min untuk kelompok 1-nya sebesar 75,30, kelompok 2-nya 73,10, kelompok 3-nya 81,90, kelompok 4-nya 79,80, dan X-bar-nya kita dapatkan 77,52. Lalu di standar deviasinya, kelompok 1 kita dapatkan 14,345, kelompok 2 15,934, kelompok 3 9,339, kelompok 4 7,871. Nah, di perhitungan secara manual kita mencarinya variansi, dan di kolom deskriptif ini yang muncul adalah standar deviasi, maka kita tinggal kuadratkan standar deviasi, maka akan menjadi variansi. Lalu kita ke tabel ANOVA. Di tabel ANOVA-nya ini, untuk derajat bebasnya, K-nya sama dengan 3, dan
Mohon maaf, maksudnya derajat bebasnya untuk kelompok itu 3 dan derajat bebas untuk errornya itu 36. Lalu ke jumlah kuadratnya, SST-nya sebesar 488,475 dan SSE-nya sebesar 5.479,500. Lalu ke MST. MST ini sebesar 162,825, MSE-nya sebesar 152,208, lalu terakhir kita dapatkan F-nya 1,070. Nah, kita sudah dapatkan ini semua, lalu kita akan cek di perhitungan manualnya. Di perhitungan manualnya, X1, X2, X3, X4-nya, X bar maksudnya, ini sama ya. Sama dengan yang di output SPSS. Nah, ini sama. Lalu N-nya juga 10. SI kuadratnya juga standar deviasi tinggal dikuadratkan, sama. Ini cara perhitungannya. X bar-nya 77,52, sama ya. Lalu di tabel ANOVA-nya ini derajat bebasnya 3 dan 36. Ini juga sama, SST, SSE, MST, MSE, dan F-nya juga sama. Lalu daerah kritiknya karena alfa tidak diketahui, maka alfanya 0,05. H0 ditolak jika F lebih besar dari alfa K-1, N-K. Nah, F alfa K-1, N-K ini adalah 2,80. Kesimpulannya, karena F-nya kurang dari F alfa K-1, N-K, yakni 1,070 kurang dari 2,80, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Yang artinya, keempat cara mengajar tersebut memberikan rata-rata hasil belajar yang sama secara signifikan. Nah, kita juga bisa mengambil kesimpulannya dari signifikan ini. Tabel ANOVA yang signifikan ini kan hasilnya 0,374. Kalau hasilnya kalau hasilnya lebih besar dari 0,005, maka dia sama. Nah, maka H0 diterima dan H1 ditolak jika lebih besar dari 0,005 yang di bagian signifikan ini. Nah, seperti itu penjelasan dari soal nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.